Pengertian siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah fluktuasi ekonomi yang melanda produksi nasional, pendapatan, kesempatan kerja yang biasanya berlangsung selama 2-10 tahun, yang ditandai dengan adanya kontraksi dan ekspansi di seluruh sektor ekonomi. Perekonomian umumnya mengalami gelombang pasang surut, setidak-tidaknya dilihat dari perkembangan tingkat output dan harga. Gelombang naik turun tersebut relatif teratur dan terjadi berulang-ulang dengan rentang waktu yang bervariasi. Biasanya indikator yang digunakan untuk menganalisis siklus ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dan jumlah output real serta tingkat harga. Karakteristik siklus ekonomi. Yang pertama adalah siklus ekonomi memiliki gerakan gelombang, yaitu berganti-ganti fase dari ekspansi ke depresi, meningkatkan dan menurunkan aktivitas ekonomi. Yang kedua adalah jangka waktu tertentu ditentukan sesuai dengan jenis siklus ekonomi yang dijalankan pada saat itu. Yang ketiga adalah harga dan produksi dipengaruhi tergantung pada tahapan siklus ekonomi. Yang keempat, berguna untuk mengetahui penyebab dan solusi untuk berbagai masalah ekonomi. Tahapan siklus ekonomi. Siklus ekonomi terdiri dari 4 fase yang terus berulang. Masing-masing fase memiliki kondisi perekonomian dan menjadi fokus utama penelitian dan kebijakan ekonomi. Namun demikian, penyebab pasti siklus tersebut sangat diperdebatkan di antara berbagai kalangan ekonomi. Ekonomi mengalami pertumbuhan yang relatif cepat, suku bunga cenderung rendah, PDB real meningkat, dan tekanan inflasi meningkat. Peningkatan produksi mendorong tingkat utilisasi kapasitas meningkat. Tingkat kenaikan dalam pengeluaran, investasi, dan lapangan kerja melambat tetapi tetap positif. Sementara inflasi meningkat, kontraksi dan resesi dikaitkan dengan penurunan di sebagian besar sektor dengan inflasi yang biasanya menurun. Ketika kontraksi mencapai palung dan ekonomi memulai ekspansi atau pemulihan baru, pertumbuhan ekonomi menjadi positif lagi dan inflasi biasanya moderat. Tetapi pertumbuhan lapangan kerja mungkin tidak mulai meningkat sampai ekspansi telah berlangsung dengan meyakinkan. Aturan umum yang berlaku adalah mempertimbangkan 2/4 pertumbuhan PDB real sebagai awal ekspansi dan 2 kuartal berturut-turut dari penurunan PDB real sebagai indikasi awal kontraksi. Dan siklus ekonomi ada 4. Yang pertama, periodisitas rangkaian ekonomi yang tidak memungkinkan terjadinya pertumbuhan dan penurunan secara paralel menyebabkan aturan kegiatan ekonomi terhenti. Yang kedua, durasi. Durasi siklus ekonomi ini ditentukan sesuai dengan jenis siklus ekonomi yang terjadi pada saat itu. Yang ketiga, amplitudo. Menentukan besar kecilnya siklus ekonomi bergantung pada kemunduran ekonomi yang terjadi. Yang keempat, perulangan. Memperkirakan kapan siklus ekonomi akan berulang. Yang kelima, bentuk. Menentukan variasi berbeda yang terjadi dalam suatu siklus ekonomi menunjukkan terdiri dari apa dan perubahan positif dan negatif yang terjadi. Jenis siklus ekonomi. Yang pertama adalah siklus ekonomi sederhana. Pada siklus ekonomi sederhana hanya melibatkan 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Para konsumen dalam kelompok rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Dari proses pemenuhan kebutuhan menimbulkan transaksi antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, sehingga terjadilah arus barang dan jasa yang diimbangi arus uang sebagai pembayaran atas pembayaran atau pembelian barang dan jasa tersebut. Yang kedua adalah siklus perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Perekonomian 3 sektor menggambarkan kondisi perekonomian dalam negeri dalam suatu negara. Perekonomian 3 sektor pada hakikatnya juga mencoba melihat bagaimana sih peran pemerintah dalam perekonomian.
Perlu diketahui pula bahwa perekonomian tiga sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Hal tersebut karena diasumsikan perekonomian tidak berinteraksi dengan dunia internasional. Interaksi ekonomi hanya terjadi dalam negeri. Artinya, barang atau jasa hanya diproduksi dalam negeri dan hanya akan dikonsumsi oleh sektor rumah tangga dalam negeri. Tidak ada kegiatan ekspor maupun impor sehingga tidak ada interaksi dengan pihak luar negeri. Jenis siklus selanjutnya adalah siklus perekonomian empat sektor. Perekonomian empat sektor merupakan kegiatan ekonomi yang dibedakan berdasarkan empat sektor di dalamnya, yakni rumah tangga, perusahaan, pemerintah, serta luar negeri. Dalam istilah lain, perekonomian empat sektor disebut juga dengan perekonomian terbuka. Anatomi siklus ekonomi. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai gelombang naik turun aktivitas yang terdiri atas 4 elemen. Indikator yang biasanya digunakan untuk menganalisa siklus ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi atau jumlah output real dan tingkat harga. Anatomi terdiri atas 4 elemen, yaitu yang pertama, gerakan menaik atau upturn atau expansion. Pemulihan ekonomi ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Kadang-kadang gerakan menaik ini disebut juga ekspansi, bila gerakan menaik ini terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang kedua adalah titik puncak atau kulminasi atau peak. Ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya. Suatu ketika gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi. Titik ini disebut titik puncak atau kulminasi. Setelah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan kembali. Yang ketiga adalah gerakan menurun atau downturn. Yang dimaksud dengan gerak menurun ini adalah menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang gerakan penurunan ini disebut dengan resesi bila terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang keempat adalah titik terendah atau nadir atau stroke. Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah yang disebut titik nadir. Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya gerakan menaik. Durasi siklus ekonomi yang pertama, siklus jangka pendek atau Kitchen Cycle. Durasi siklus jangka pendek sekitar 40 tahun. Pola siklus ini ditemukan oleh Joseph Kitchen pada tahun 1923. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi siklus jangka pendek adalah pengaruh alamiah dan adat istiadat atau kebiasaan. Yang termasuk pengaruh alamiah antara lain siklus iklim, pengaruh sinar matahari, curah hujan, kekuatan angin, dan gelombang laut. 2. Siklus jangka menengah atau Juger Cycle. Durasi siklus jangka menengah berkisar 7-11 tahun. Pola siklus ini pertama kali ditemukan oleh Clement Jugler pada tahun 1860. Menurut ekonomi Inggris, William Stanley Jevons, siklus ekonomi di bumi dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu siklus bintik matahari yang berdaur ulang 11 tahun sekali. Aktivitas bintik matahari menurut Jevons akan mempengaruhi siklus iklim atau cuaca. Siklus iklim atau cuaca akan mempengaruhi output perekonomian yang muaranya mempengaruhi output perekonomian nasional. Yang ketiga adalah siklus jangka panjang atau Kondratiev Cycle. Pola siklus jangka panjang pertama kali ditemukan oleh Nikolai D. Kondratiev pada tahun 1925. Durasi siklus jangka panjang berkisar antara 48 sampai 60 tahun. Salah satu faktor yang berada di belakang siklus jangka panjang adalah ditemukan dan diterapkannya teknologi baru atau invention dan innovation. Contohnya siklus jangka panjang adalah terjadi di Amerika Serikat antara lain periode 1787 sampai 1842 dan 1843 sampai 1847. Pengelolaan siklus ekonomi. Siklus ekonomi tidak dapat terhindari. Yang dapat dilakukan adalah mengelola siklus agar dampak negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Sementara pola siklus diusahakan stabil meningkat. Dalam arti, seimpangan gerak naik turun output diusahakan tidak terlalu lebar. Sementara kecenderungan output jangka panjang terus meningkat. Ada beberapa cara untuk mengelola siklus ekonomi antara lain yaitu 1. Kebijakan jangka pendek.
Target utama kebijakan jangka pendek adalah mengatasi perbedaan output real dengan output natural. Yang kedua, kebijakan jangka panjang. Target yang ingin dicapai dalam jangka panjang selain memperkecil simpangan tingkat pertumbuhan ekonomi, juga pencapaian pertumbuhan ekonomi.